Welcome to Wakaloka. Halo semuanya, salam kenal, aku Alan dari Komapu GM Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Halo, aku Laila dari Kalstra Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Kenalin, aku Ica dari KMS Angkatan 2021. Oke, halo, aku Indira, aku dari Komahi Angkatan 2020. Halo, aku Hanung dari Komako Angkatan 2021. Oke, halo, aku Icat dari Gamapi Angkatan 2020. Pertanyaan pertama. Kalian lebih suka kuliah online atau offline? Yang online boleh ke sebelah kiri, yang offline boleh ke sebelah kanan. Oke, setelah diam juga ya. Oh, online mana? Online ke sebelah kanan. Online sebelah kanan. Tuker aja ya. Iya. Aku online. Online. Oke. Ini online semua? Offline. Offline. Online, juga. Online tiga. juga. Imbang. Oke. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa nih pada pilih pilihannya masing-masing? Mungkin dari offline dulu, kenapa? Jadi siapa nih? Aku nih. Oke, kebetulan aku juga udah pernah ngerasain kuliah offline ya, dan itu beda banget sih sama kuliah online gitu kan. Terutama di masalah penerimaan materinya, ya kan. Kalau misalnya kuliah online itu sama sekali nggak masuk saya kuliah materinya itu sama sekali nggak masuk. Tapi kalau offline, walaupun baru 3 kali offline itu masuk semua sih. Mungkin di itu sih alasan kenapa aku milih offline. Ada yang mau menanggapi? Langsung aja. Kalau dari online sih, aku angkatan COVID ya. Jadi kalau misalnya ditanya pernah offline atau belum, ya belum sih, nggak tahu rasanya. Tapi sejauh ini, kalau online lebih gampang aja atur waktunya. Kalau offline kan aku nggak bisa di satu tempat, di satu tempat lain, di satu tempat lain, nggak bisa triple device kan kalau offline. Itu sih kalau aku. Yang lain Balik ya. Emang belum pernah bauran atau emang tidak di tempat aku bauran cuma sekali, tapi itu pun lagi sakit, jadi nggak jadi. Oke. Yang bauran lebih relatable mungkin sih. Karena emang asik gitu loh kalau offline tuh kan kebetulan aku dapat dosen yang enak juga, yang masih muda gitu, jadi kayak semangat gitu di kelasnya. Emang kalau online emang nggak ketiduran gitu atau gimana? Jujur pernah sih, sering sih. Sering sih, terus apalagi kalau dosen apa tuh materinya, apa tuh kayak ini materinya apa, coba ini tidur deh, kayak gitu kadang. Kalau dari offline emangnya apa tuh biasanya kan apa tuh ngantuk gitu loh di kelas, malah juga kadang dosennya juga nggak tahu gitu dosennya kayak gimana gitu loh. Ya, ini testimoni yang udah terjadi. Itu dosennya masih enak sih, nggak tahu nanti kalau dosennya beda lagi gitu. Oke. Cuman, sejauh ini emang kalau dari dosenku enak-enak, jadi melek terus ya. Ini online gimana? Semakan? Betul. Habis itu sama sih kayak kamu tadi, jadi bisa disambi gitu loh. Jadi kayak nggak cuma online-nya tuh udah PW ya, selain PW posisi wena gitu loh. Nah, tapi juga bisa aku belajar yang lain gitu loh, kayak part time dan lain-lain gitu sih. Aku lebih nyamannya di situ. Tapi juga karena aku belum pernah offline, jadi aku milih online. Tapi kalau masalah ngatur waktu lebih enakan offline sih, jujur ya. Kenapa kok ngatur waktu lebih enakan offline? Karena ya kita bisa lebih fokus gitu. Apalagi nanti kan di dunia kerjaan kita nggak bisa dua tugas dikerjain langsung kan. Betul sih, Gitu. bener. Real life gitu ya. Lebih ke persiapan buat masa depan. Baik. Oke. Oke, pertanyaan kedua ya. Kalian lebih suka ikut kepanitiaan atau organisasi? Kepanitiaan mana, organisasi mana? Kepanitiaan yang bagian sini, organisasi yang sini. Baik, saya pindah kalau gitu. Ya. Organisasi ya? Ini Organisasi Organisasi semua, apa organisasi? Organisasi. Organisasi. Oh ya, organisasi semua. Oke, semuanya ya. Organisasi. Coba itu Kenapa nih? Terserah. Gantian dong, tadi ada udah Gantian. Kok?
Kalau dari aku dulu sih ya mungkin boleh. Kalau organisasi tuh enaknya tuh kita bisa berdinamika, ada periodenya, dan jadi tiap periode tuh punya apa ya, kayak punya ikatan yang benar-benar kekeluargaannya tuh benar-benar erat, dan kita tuh menghasilkan suatu program kerja yang bisa dikenang dari tiap angkatan gitu, kayak periode 1, periode 2 gitu, dan itu yang bikin di di organisasi tuh lebih hidup sih. Oke. Siapa lagi mau nambahin? Jujur ya, aku kalau dari kenapa milih organisasi, soalnya kalau kepanitiaan menurutku itu kan jangka pendek gitu loh, untuk berapa waktu doang. Aku malah kalau kerja dalam ada jangka waktu yang pendek, sebenarnya aku cenderung kayak apa ya, kurang serk gitu, kurang cocok gitu. Jadi aku lebih mending dinamikanya sama organisasi, soalnya juga apa tuh megang proker juga kan, berarti kan proker itu jadi tanggung jawab satu divisi gitu, satu divisi dan satu periode gitu. Jadi kayak ngerasa aku bawa beban besar, dan beban besar tuh aku jadi ngerasa kayak ya udah ini tanggung jawabku, jadi aku harus bawa gitu. Jadi ya karena itu sih. Oke, kalau aku kenapa milih organisasi? Menurutku organisasi itu kita lebih bisa mengeksplor gitu kan. Kalau kepanitiaan kita hanya terpaku dalam satu tupoksi, kan satu itu kan kepanitiaan tadi yang dibilang sama Dira ya. Kalau kepanitiaan jangka pendek ya udah kita tugasnya cuma gitu doang. Tapi kalau organisasi kita bisa nyoba nih, misal di proker A kita dapat tupoksi bagian humas, di proker B kita dapat tupoksi bagian medianya mungkin kayak Mas Ozan itu ya. Nah mungkin kayak gitu teman-teman. Kalau aku ya. Lagi. Kalau organisasi sih yang paling aku suka adalah identitasnya. Jadi kalau misalnya tiap orang kan nih ada Pemapo, ada Gamapi, ada tiap HMD kan ada identitasnya tuh. Kalau kepanitiaan ya udah tadi yang sudah jangka pendek, terus organisasi pasti lebih bonding gitu pada akhirnya. 1 tahunan, satu periode kepemimpinan kan itu lebih panjang dan lebih erat aja hubungannya sih. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau online kelas lebih suka di rumah atau di luar? Yang di rumah bagian sini, yang di luar bagian sini. Oke, pindah. Aduh, kubu rumah dan kubu Inami. Minoritas. Oke, mungkin dari yang di luar dulu. Kenapa di luar dan di luarnya itu di mana? Oke. Kalau dari aku ya, kalau di luar itu paling kalau nggak di kampus ya di kafe, tergantung teman-teman pada janjinya di mana. Tapi emang sering janjinya di luar sih. Terus soalnya kalau di kos itu kan kos kan ada kasur tuh. Mesti nanti tergoda gitu untuk lompat ke kasur terus ditinggal di kuliahnya. Oke, yang lain gimana nih? Kalau aku ya, Kalau aku kalau di luar tuh sukanya di kampus gitu kan. Karena di sana juga ketemu sama teman-teman juga. Terus vibes anak UGM-nya juga kerasa banget gitu kan. Kan jauh-jauh juga dari luar Jogja, masa gak ke kampus, gak di UGM. Terus di kampus kan juga enak tuh, banyak fasilitasnya, bisa divisi poin, bisa di ruang MKP kan, kebetulan aku juga MKP ya, di lantai 4. Itu sih paling. Kalau di rumah, aku sendiri kan rumahnya agak susah sinyal ya, kayak di pelosok pedalaman desa. Jadi emang mending di luar aja gitu. Terus kalaupun di kos, karena aku kos di Klebengan dan sinyalnya emang agak gitu ya, jadi asiknya emang lebih asik di luar itu buat koneksinya. Kurang lebih sama sih ya, di rumah nggak ada, di kosan di kontrakan nggak ada wifi-nya, jadi kalau di luar pasti ada wifi-nya dan gratis gitu. Jadi lebih enak di luar juga karena ada juga vibes-nya sih, ber AC juga, rame, nggak ngerasa sendirian juga di dalam kamar, dan paling penting tadi nggak ada tempat tidur buat tidur. Oke, kalau yang di rumah gimana? Oke, kalau di rumah aku pertama karena lebih hemat dan rumahnya alhamdulillah mendukung ya. Jadi kalau di rumah juga kita belajarnya nggak deket kasur nih, udah ada tempatnya. Jadi kita juga menatakan diri, ya proper. Dan kalau misal di luar tuh aku gampang ke distract gitu loh, apalagi sama teman-teman kalau masih online kayak gini, nanti malah jadinya ngobrol bukan belajar gitu. Jadi aku lebih bisa di rumah karena bisa lebih fokus sendiri. Jadi kayak ngerasa semua lebih cepet dan masuknya juga gampang gitu kalau sendiri di rumah. Iya sih, sama banget. Iya, karena kalau di rumah tuh apa ya, kalau misalkan di rumah ya sekalian di rumah gitu loh, kayak magernya ya sekalian, gak usah siap-siap, nggak perlu apa gitu. Karena kalau di luar tuh kayak setengah-setengah, nggak ketemu dosen juga, nggak berinteraksi yang secara gimana-gimana. Akhirnya yaudah milih di rumah, pakai wifi, terus kayak atau di kos ya gitu. Terus jadinya kita tinggal sama kayak tadi, dekat ke meja belajar, dan ya kalau capek bisa istirahat lah. Tapi ya jangan kelanjut tidur sih, itu online banget tantangannya. Oke, pertanyaan keempat. Misahin teman main dan teman belajar atau digabungin?
yang gabung di sini, yang pisah yang di sini. Oke. Iya. Monggo. Gue yang bisa dulu ya. Oke. Heeh. Kalau aku sih karena aku orangnya social butterfly ya, jadi emang aku I believe I can fly. I believe I can touch the sky. berusaha untuk berteman sama semua orang, dan aku tahu kalau semua orang itu nggak selalu sama gitu loh karakternya. Maka kalau aku juga bisa memilih gitu loh mana teman yang bisa diajak ngobrol secara akademik yang bagus, yang bisa mendukung belajar gitu, dan ada juga yang khusus untuk main karena orangnya tuh cuma mau main-main gitu. Jadi emang lebih seru kalau terpisah gitu, agar nanti kalau sama teman yang ini kita ngerembuk yang ini, kalau sama teman yang ini kita ngerembuk yang lain lagi gitu. Oke, kalau aku gini, mungkin dulu waktu SMA aku ada di sana nih, aku pisahin nih, karena kalau SMA kan ya kita harus pisah kan, ada yang teman yang fokus ke akademi, ada fokus ke main kayak siapa Hanung tadi ya. Kalau kuliah, sekarang ini aku ngerasa kenapa aku digabung, karena ya kuliah tuh anaknya tuh sorry to say ya, anak Rugen kan pinter-pinter ya. Jadi kayak ya kadang bisa diajak main, kadang bisa diajak diskusi juga, terlebih juga di jurusanku mungkin orang-orangnya juga itu aja. Jadi mungkin aku lebih digabung sih. Gitu. Setuju sih. Kalau aku sih hampir sama ya kayak Anung tadi, prioritas kan beda-beda, orang punya beda-beda prioritas gitu. Mungkin mereka jam pagi mereka mau fokus belajar ya aku ikut gitu, tapi kalau mereka yang lain, teman-teman lain mau fokus main ya udah aku ikut yang main gitu. Tapi disclaimer dulu, nggak berarti teman-teman main nggak bisa diajak belajar gitu, cuman emang aku pisahin gitu. Buat apa ya, buat dari aku sendiri aja sih memprioritaskan, oh main sama mereka, tapi kalau belajar boleh juga, kalau main sama yang lain gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari aku sendiri ya, soalnya apa ya, pergaulanku tuh kayak aku tuh pindah-pindah gitu loh. Kadang kayak ada teman yang ini kadang juga ngajak main, tapi juga kadang ke kampus yuk kita kelas bareng yuk, ya udah kayak terus nanti ada yang dari yang lain lagi, kayak malah kadang tiba-tiba ngegabung gitu. Jadi kayak aku bingung gitu loh mau misahin atau enggak. Jadi kayak gitu sih alasannya aku milih kenapa digabung sebenarnya. Kadang-kadang kecampur juga. Iya. Kalau dipisah tuh kadang-kadang ada yang merasa dalam tanda kutip dimanfaatin. Kalian teman asal aku cuma gara-gara aku pinter doang gitu kan. Bisa juga sih, tapi gimana yang Tapi mungkin itu tantangan tuduhan yang nggak bersebab gitu. Kita tuh ya kayak happy aja gitu. Siapa nih yang mau main? Ayo main, gak usah dibikin susah gitu. Kalau mau belajar ya udah nih belajar gitu. Sama yang tadi kayak dikatain Anung sama Alam tuh ya kayak kita tuh bisa ngebedain. Yang penting tuh di situ kita tetap happy gitu loh, dan semua tuh tetap berteman karena semua orang tuh baik, tapi nggak semua orang tuh frekuensi gitu aja sih. Belajar sambil main udah. Iya, mungkin lebih nggak ke orangnya aja sih, tapi kalau lebih tujuan kita keluarnya itu buat apa gitu kan. Oh buat main, oh buat belajar, oh orang-orang ini, mungkin orang-orang yang sebelahnya ikutan juga kadang-kadang ya campur sih, nggak bisa terlalu dipisahin gitu. Walaupun kadang ada yang mainnya sama di anak-anak yang main gitu, tapi dia tanya tentang pelajaran gitu. Iya. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pertama kali jadi maba nyari temen lewat online atau ketemu langsung? Yang online sebelah sini, yang ketemu langsung sebelah sini. Oke. Nggak usah pindah. Oke. Kalau jangan aku dulu. Kalau aku sih online, karena kita kan kalau buat pertemanan di kuliah ini kan kebetulan lagi COVID ya. Jadi awalnya pasti intronya tuh online gitu loh. Kebanyakan juga online. Kalau mau ketemu dulu awal-awal juga masih gak mungkin bisa gitu. Jadi ya aku lebih mendekatkan dulu ke online, tapi nanti selanjutnya kita rencanain offline gitu sih biasanya. Tapi lebih banyaknya ke online. Oke. Jadi sebenarnya bener juga sih. Kalau intro pasti kan kita online dulu ya. Tapi kalau dulu aku waktu maba sih langsung cepet-cepet ngajak nongkrong di Jogja gitu. Jadi dulu aku dari luar Jogja langsung cari tanggal buat datang ke Jogja, kita nongkrong langsung ketemu semuanya. Kebetulan waktu itu kan juga ya masih COVID, tapi kan COVID-nya udah nggak ketat ya, dalam tanda kutip ya. Jadi langsung aku ajak nongkrong, kita ketemu langsung dulu kayak gitu sih. Jadi kenapa aku prefer offline?
Kalau dulu aku nyari temen tuh online ya dulu ya. Aku tuh dulu coba-coba tuh SKSD, biasanya nggak pernah SKSD gitu. Sekarang tiba-tiba kayak, halo nama aku Indi, aku dari HI nih, kita satu angkatan. Kayak abis itu kayak, ya udah tiba-tiba deket aja. Terus pas kelas gitu kadang nanya, ini kelas jam berapa? Terus nanti tugas itu bagaimana cara aku buat teman sama apa tuh online. Jadi kayak dulu aku prefernya kayak gitu. Kalau aku sih offline karena, ya tadi ya, bener juga intronya online dulu. Tapi kalau sebatas online aku rasa baru teman online gitu, belum teman offline ya, teman sebenarnya gitu. Jadi harus ketemuan karena kemarin juga waktu maba aku kan dari luar Jogja nih, jadi harus ke Jogjanya, which is jauh gitu dari Manado. Tapi waktu September aku langsung buru-buru ke Jogja buat apa? Ya biar langsung bisa ketemuan gitu kan. Kalau cuma online lihat Zoom doang. Iya sih. Emang bisa ya SKSD online doang? Bisa tau kak? Bisa. Kayak baru kenalan, halo nama aku Hanung, salam kenal ya, terus dikirim stiker, udah selesai. Kita mungkin stiker kayak kelihatan gitu loh. Kalau online kan bisa langsung kan. Nggak ada bondingnya, kalau online nggak ada bondingnya. Tapi bisa minta save, nanti kan bisa lihat kehidupannya di story dan kan kalau lebih lanjut gitu loh. Dan nanti kayak ibarat investasi teman online dulu nggak sih, nanti kalau udah pada kenal kayak nanti di Jogja baru, hey nanti ketemu ya gini-gini. Tapi pengalamanku teman online tuh ya udah kenal online doang, waktu di Jogja sama-sama di Jogja nggak bisa ketemu gitu loh. Makanya aku lebih ini Harus kalau jaga offline. hubungan berarti di chatnya, kayak ada intens gitu ya. Tidak boleh ghosting. Nah, Aduh. Ya agak susah kalau teman kita kan dari luar Jogja ke Jakarta nanti. Oke, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, gimana nih perasaan kalian setelah kayak bertukar pendapat sama teman-teman yang dari departemen lain atau ya ada insight baru kah? Silahkan. Aduh, Coba dulu. Monggo. belum. Ini kasihan nih dari kita. Oke, menurut aku ya setelah bincang-bincang diskusi kayak gini, menurutku aku dapat insight yang lebih banyak lagi, terus juga bisa kenal teman-teman dari jurusan lain juga, jadi ya happy deh di sini pokoknya. Yeay. Setuju sih, apalagi teman-teman tadi kan udah cerita-cerita tentang kuliah offline ya. Jadi kan juga tertarik saya yang belum pernah gitu. Kayaknya terlihatnya sangat seru gitu. Oke, yang jelas sih pertama bisa teman-teman baru ya dari teman-teman departemen lain ya. Yang mana ya kan kita dalam satu gedung yang sama nih, tapi kan jarang-jarang aku bisa ketemu sama DPP, komunikasi, PSDK, Kapstra, sama HI. Ya itu sih yang paling seru. Terus juga di sini dapat perspektif banyak banget gitu ya. Sampai ternyata ada gitu orang yang nyaman dengan temenan online gitu. Masih Itu juga. sih. Agak-agak nyindir ya. Enggak sih, tapi intinya adalah di sini adalah diskusi ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, saling kenalan gitu. Apalagi ada beberapa yang belum pernah offline gitu kan. Iya. Gak pernah ketemuan secara langsung, dan bener yang kata Mas Ica tadi. Apa kalau misalnya kita satu gedung tapi jarang gitu ketemuan. Walaupun udah pada offline, kita ya udah cuma lewatan doang di San Siro, nggak tahu siapa dia. Terus yang paling penting, aku tahu gimana pengalaman selama perkuliahan 1 tahun belakangan ini. Gitu sih. Tadi kalau kita lihat kan pemikiran kita berenam ini berbeda-beda ya. Mungkin ini aja sih yang di sini terus. Kan ini kalau kita lihat anak visipol itu emang pemikirannya berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap selaras. Ya, sama aja. Itu bagian saya. Kalau dari aku sih jujur di sini aku duduk di sini tuh ngerasa hidup kayak apa ya, selama itu tuh online menatap adudu ya kayak laptop sampai apaan sih itu kayak nggak ada dinamikanya vibes-nya. Kalau di sini tuh kita bisa berbagi tawa cerita, dan itu tuh bener-bener mau melangkah setelah pandemi tuh bener-bener Transisi ya, gitu deh. Transisi dari online Zoom sekarang. Makasih ya, semoga kita bisa ketemu lagi sapa-sapaan, nggak kenal San Siro.